oh jangan pakai buku yang ini misalnya. Nah, contoh-contoh soal ini ada semua gitu ya. Contoh-contoh surat-surat jawaban, tapi kebanyakan beliau di dupliknya, bukan replik. Nah, nanti apa bedanya replik sama duplik nanti kita akan masuk di proses. Nah, saya mau cerita begini teman-teman sebenarnya. Ini sedikit eh, apa namanya ya, ngobrol tentang mata kuliah hukum acara ya. Jadi eh, termasuk contoh-contoh surat tadi ya, termasuk juga ini disclaimer bahwa nanti mungkin kalau terkait dengan hukum acara ya, termasuk misalnya gugatan gitu ya, gugatan. Maka eh, kalau dari sisi, jadi antara pengalaman yang ketika saya di persidangan yang hanya dengerin masuk ke ruang sidang perkara lain dengan yang saya tangani, itu dua hal yang berbeda. Misalnya begini, karena memang ini soal di waktu kuliah, teman-teman mungkin ada saudaranya atau bapak ibunya yang praktisi hukum ya, pasti mengalami hal yang sama. Dulu ketika ngambil praktek hukum pidana misalnya, di UI itu, kebetulan saya ngambil S1 hukumnya di UI, itu ketika praktek acara pidana itu pengajarnya kita dibikin dua kelompok spesialisasinya. Jadi ada yang mengajar yang di bawah pengampu dari jaksa. Sekarang beliau namanya Pak Narendra Jatna, koordinatornya. Beliau sekarang di asisten khusus Jaksa Agung ya. Satu lagi ya Pak Luhut Pangaribuan ini. Nah, saya ikut yang Pak Luhut. Jadi mindset mahasiswa yang saya, kelompok saya itu mindset advokat. Jadi kalau misalnya nyusun dakwaan, nyusun tuntutan, saya nggak punya pengalaman. Punyanya ngelawan tuntutan, dakwaan, bikin jawaban, bikin duplik, bikin kesimpulan yang ngelawan gitu. Jadi kalau misalnya contoh, saya belajar, insya Allah saya belajar tentang hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, saya belajar cukup cukup agak lama sih juga ya. Tapi kalau saya disuruh ngajar mata kuliah apa etika dan anti korupsi misalnya, saya nggak bisa, saya nggak kurang cocok gitu. Kurang cocok. Bukan berarti saya nggak anti korupsi gitu ya. Tapi mindset kita itu mindset bahwa bawaannya kita ada di pro, bukan pro ya, terbiasa membela misalnya koruptor gitu. Bahwa orang melakukan korupsi itu seringkali tidak, bukan karena ada penyebab tunggal misalnya. Ada sebab lain dan memang dia harus dibela hak-haknya. Karena tidak boleh dia dikurangi hak-haknya gitu. Nah, jadi yang seperti tadi mungkin dalam hal gugatan misalnya, saya nggak pernah menggugat, tapi dari pihak yang tergugat saya tuh. Nah, jadi surat-surat atau dokumen-dokumen yang pernah saya bikin ya sebagai tergugat jatuhnya. Tapi surat gugatan-gugatan dari lawan ya ada juga ya kita terima mau nggak mau kan untuk kita bantah, untuk kita sanggah. Nah, tapi ya itu tadi dokumen-dokumen yang ada kalau itu kan dokumen-dokumen yang eh, tentu tidak bisa dibuka semua. Jadi tentunya hanya format-formatnya saja nanti ya. Bahwa formatnya itu begini, begini, begini. Dan itu sebenarnya di internet juga ada banyak ya. Tapi untuk lebih lebih pasnya lagi nanti biar saya ambil. Tapi kan ngetik-ngetik kayak begini saya nggak sempat nih. Makanya kalau Efraim sama Novitra bisa ketemu langsung, saya suruh ngetik nih, ini ketik yang ini, ketik yang ini gitu. Nah, mau nggak mau nanti mungkin saya foto-foto Efrem sama Novitra. Nih saya foto ketik, atau yang dari kayak gini ya. Kalau misalnya kita bicara hukum, tadi saya di kelas sebelumnya, nah kayak begini. Ada di internet itu misalnya hukum acara pidana,
rentetannya kayak begini ini kan saya nggak setuju nih. Ini itu sebenarnya satu bagian ini. Penuntutan dengan pemeriksaan itu kan satu bagian karena penuntutan itu adanya di pemeriksaan di sini di proses persidangan. Ini nggak terpisah. Kemudian penyelidikan dengan penyidikan itu nggak boleh digarisbawahi karena ini dua hal yang berbeda tahapannya. Lead dengan dik itu dua hal yang berbeda. Tapi ini digabung. Tapi saya nggak nemu gitu. Misalnya di sini di buku kalau saya tadi nemu di Pak Luhut juga di gambar. Saya punya slide saya tuh nggak ketemu gitu waktu kuliah dulu tuh. Padahal kan bisa saya gunakan. Tapi di buku beliau ada. Pak Luhut Pangaribuan ini sekarang ketua Pradi versi yang rumah bersama. Ini Pradi kan pecah-pecah tuh. Pradi, organisasi advokat di Indonesia. Nah ini misalnya. Ini adalah, bentar. Nggak kelihatan apa enggak. Nah, ini adalah tahapan secara garis besar tahapan hukum acara pidana sebenarnya. Tapi saya nggak nemu di internet nggak ada yang pernah mengcopy paste ini gitu. Nggak pernah mengcopy paste apa namanya alur atau flowchart yang dibikin oleh Pak Luhut dan ya ini memang yang benar begini gitu. Nah kalau seperti ini memang seolah-olah oke, alurnya begini, tapi tahapannya nggak begini juga. Karena nanti misalnya teman-teman, untuk mengetahui teman-teman kan pernah dengar istilah tersangka, terdakwa, kemudian terpidana. Terduga itu nggak ada. Orang yang diduga terduga nggak. Masih proses penyelidikan itu. Itu bukan rangkaian pro justisia atau proses peradilan pidana itu di luar. Nggak ada istilah terduga itu nggak ada. Nah, tersangka, kapan dia dinyatakan sebagai tersangka, terus sejak kapan dia dinyatakan sebagai terdakwa, dan sejak kapan dia dinyatakan sebagai terpidana misalnya. Ini batas-batasnya harus jelas nih. Gitu. Nah, ini nggak muncul di sini. Nah, oleh karenanya nanti ya paling begini, saya kasih coret-coretan, saya kirim ke iFrame sama apa namanya Novitra, sama satu lagi tadi di kelas yang 406, bagi-bagi saja nanti yang hukum acara ini siapa yang bikin, hukum acara ini siapa yang bikin, ya termasuk alat buktinya apa saja dan seterusnya ya. Baik, nah sekarang saya lanjutkan apa namanya Imam, materi kita. Ya. Boleh jadikan saya co-host lagi, tadi sempat laptop saya mati, jadi co-hostnya hilang. Untuk record aja kan, record sih nggak Iya. usah apa-apa, allow to record aja. Oke, thank you Pak. Nah, jadi ini apa namanya? Kapan misalnya putusan kan nggak ada di sini, putusan, kemudian kapan suatu putusan pengadilan bisa dieksekusi ya. Kemudian apa saja upaya hukumnya, nah, siapa yang melakukan eksekusi dan seterusnya nanti kita akan bahas. Tapi sebelum itu saya ingin kembali mendudukkan posisi atau lembaga ada badan-badan peradilan tadi ya. Saya ulangi lagi bahwa berdasarkan pasal 24 UUD 45 bahwa pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kalau kita mulai kan dari sini dulu ya. Kalau ini saya review agak cepat saja bahwa teman-teman itu masih ingat waktu belajar tentang PIH, tentang apa namanya waktu di SMA ada namanya pengganti ilmu negara itu apa saya nggak tahu deh sekarang ini. Jadi belajar tentang ilmu negara tentu bicara tentang syarat-syarat terbentuknya atau syarat-syarat eksistensi sebuah negara. Itu kan harus ada rakyat, ada wilayah, dan ada penguasanya. Nah, penguasa ini kalau di negara kita, meskipun tidak murni kita mengadop trias politikanya Montesquieu, tapi secara kelembagaan kita menganut itu, yaitu pemegang kekuasaan oleh si penguasanya itu menjadi tiga.
yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Walaupun kita nggak murni ya, kemarin saya bilang, karena bikin undang-undang ternyata nggak hanya legislatif, tapi bersama dengan eksekutif. Yudikatif sendiri dalam memutuskan gerasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ternyata minta pertimbangan eksekutif, pernah minta pertimbangan legislatif juga. Nah, oleh karenanya, meskipun tidak sepenuhnya menerapkan prinsip atau konsep trias politikanya Montesquieu 100%, tapi secara garis besar itulah tiga pemegang kekuasaan itulah yang dianut di Indonesia berdasarkan konstitusi kita. Nah, sekarang kita belajar soal pemegang kekuasaan kehakiman ini. Pemegang kekuasaan kehakiman kita itu ada MA, ada MK. KY itu bukan. KY itu di luar pemegang, dia hanya mengawasi saja. Mengawasi hakim MA. Memilih calon hakim agung sekaligus mengawasi hakim-hakim di bawah, di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawah. Dia tidak bisa mengawasi hakim MK. Hakim MK ini agak seperti malaikat juga nih, nggak bisa diawasi. Benar salahnya putusannya nggak bisa diajukan upaya hukum lagi, ya. Final and binding, sudah otomatis inkrah. Gitu. Nah, kalau KY tugasnya hanya itu, jadi dia bukan pemegang kekuasaan kehakiman. Pemegang kekuasaan kehakiman ada dua, yaitu MA dan MK. MA beserta badan peradilan yang ada di bawahnya. Nah, badan peradilan bawahnya ada berapa? Ada 4. Ya. Ada umum, agama, militer, tata usaha negara. Nanti ada bentuk-bentuk badan peradilan lainnya yang secara khusus. Peradilan umum ini strukturnya kalau mau dilihat, ya badan peradilan umum itu ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, ya. Nah, ini dalam lingkup peradilan umum itu ada pengadilan negeri, yang disebut dengan pengadilan negeri itulah peradilan umum. Ada pengadilan agama, kemudian kalau di tingkat banding berarti ke pengadilan tinggi agama, kemudian ada pengadilan badan peradilan militer, ada pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, kemudian ada pengadilan tata usaha negara, ada pengadilan tingginya kalau banding, ya. Kemudian bermuara dari pengadilan tinggi ini sebenarnya nanti bermuaranya tetap ke, sorry saya salah nih, udah ada tulisannya nih. Bermuaranya tetap di Mahkamah Agung. Ya, Mahkamah Agung. Kalau mengajukan kasasi atau peninjauan kembali. Nah, di antara pengadilan-pengadilan ini di badan peradilan, sebelum saya lanjutkan, teman-teman sudah pernah baca atau dengar ya bedanya peradilan dengan pengadilan. Bedanya apa nih? Peradilan sama pengadilan. Izin, Pak. Ya. Kalau menurut saya peradilan itu adalah prosesnya, kalau pengadilan itu tempatnya. Betul. Jadi betul, Isman. Pengadilan itu tempatnya. Ada pengadilan negeri di Jakarta Selatan, pengadilan negeri, pengadilan agama Semarang, pengadilan tata usaha negara Tangerang. Tangerang itu pengadilan tata usaha negaranya di mana ya? Iya, Tangerang. PTU-nya di Tangerang kalau nggak salah, Tangerang Selatan. Nah, itu pengadilan itu tempat menyidangkan, memeriksa dan menyidangkan perkaranya. Kalau mau dibilang gedungnya sih nggak gedung, artinya institusi pengadilannya. Tapi kalau peradilan adalah satu rangkaian, satu proses. Peradilan militer, berarti dari prosesnya pengadilan militer, pengadilan tinggi militer, tergantung ini ya, karena masalah kepangkatan juga nih. Tata usaha negara juga begitu, satu rangkaian proses peradilan. Termasuk di dalamnya proses-proses sebelum pemeriksaan di pengadilan, ya, atau pra-adjudikasi namanya. Jadi serangkaian, kalau misalnya di pengadilan pidana gitu, pengadilan pidana itu kita kenal dengan criminal justice system di kita. Jadi tidak hanya dimulai
Criminal justice kita itu serangkaian proses proses penegakan hukum pidana sebenarnya. Nah, peradilan sendiri memang dimulai dari proses-proses pra-adjudikasi tadi, kemudian dari proses pemeriksaan, kemudian sampai dengan putusan ya, dari proses pendaftaran perkara. Kalau misalnya pidana berarti dari proses pelimpahan perkara dari jaksa penuntut umum ke pengadilan, termasuk di dalamnya misalnya ada pelimpahan soal penahanan tersangka ya dari penyidik kepada jaksa penuntut umum kepada hakim pengadilan pidana, maka pelimpahan itu juga bagian dari serangkaian proses peradilan itu ya. Nah, jadi bedanya di situ. Kemudian di antara badan-badan peradilan ini ada juga badan-badan peradilan khusus yang ada di bawahnya, yang sifatnya baik yang sifatnya ad hoc sementara sebenarnya. Ada juga yang sementara tapi jadi permanen. Artinya peradilan sementara misalnya begini. Pengadilan tindak pidana korupsi karena awalnya pembentukan KPK itu tadinya maunya sementara. Ya, KPK itu didirikan awalnya adalah untuk sebagai alternatif, sebagai solusi dari kebuntuan yang selama ini yang dianggap penanganan tindak pidana korupsi di kepolisian dan kejaksaan sepertinya kok nggak lancar, nggak efektif. Maka dibentuklah satu komisi yang dibekali dengan kemampuan superpower ya, punya daya 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 apa ya, daya getar, daya enforce yang luar biasa karena yang paling utama adalah punya kewenangan penyadapan yang begitu luar biasa tanpa izin atau pemberitahuan ketua pengadilan. Kalau sekarang sih harus izin sama dewan pengawasnya, dewan pengawas KPK kan baru ada tuh. Selama ini nggak punya. Nanti saya cerita tuh kalau misalnya ada hal-hal terkait dengan itu ya. Plus minusnya punya izin, perlu izin atau tidak itu apa sih? Nah, sebenarnya sementaranya adalah begitu korupsi sudah mulai tidak terlalu jadi hal yang sudah mulai ditekan gitu ya, dan aparat penegak hukum yang lain dalam hal ini polisi dan jaksa sudah bisa diberdayakan sehingga memiliki etos dan semangat yang hampir sama dengan yang diharapkan, standar yang diharapkan, maka KPK itu idealnya dihapuskan, dibubarkan. Nah, cuman kemarin itu kenapa rame, terutama terkait dengan revisi Undang-Undang KPK itu, soal pelemahan, dianggap pelemahan dan seterusnya. Kalau memang KPK mau dibubarkan sekarang, berarti orang masih melihat penegakan hukum di bidang korupsi, pemberantasan tindak pidana korupsi oleh kepolisian dan kejaksaan agung dianggap masih belum sesuai yang diharapkan. Walaupun ini kalau kasuistis jadinya ya. Sekarang ini kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terkait perkara Asabri dan Jiwasraya, ini keren banget lah, keren sekali, sangat keren. Nggak banyak ngomong, tapi sudah melakukan penyitaan para pelaku, harta para pelaku sampai disembunyikan kemana-mana. Aset tracingnya jago banget, keren. Ya. Harusnya begini nih. Nanti kita bahas tentang sambil jalan aja ya. Karena materi kita ini sebenarnya kan banyak kan diperdata sama Tun ya. Tapi kalau misalnya ada kesempatan saya mau cerita yang begini-gini boleh. Tapi sekarang ini seandainya Kejaksaan Agung dengan kepolisian langkahnya luar biasa sebagaimana waktu nanganin Asabri dengan Jiwasraya ini, saya lupa Jiwasrayanya atau Asabri yang kemarin sempat disita itu sampai 10 triliun, walaupun ini masih seperempatnya gitu. Dari yang dialirkan, yang disalahgunakan oleh para pelaku itu ya.
Jadi kalau hanya ditangkap orang-orangnya saja ya aman, nggak masalah dia. Duitnya ini bisa digerakkan kemana-mana. Nah, apa namanya, Kejaksaan Agung di dalam beberapa waktu terakhir ini keren sekali. Ya, kalau kita lihat kiprah dan sepak terjangnya terkait proses penanganan Asabri dan Jiwasraya. Nggak banyak ngomong tapi pergerakannya luar biasa. Nah itu contoh, idealnya harusnya begitu, dan kalau itu sebenarnya sudah bisa diberdayakan, misalnya polisi juga sudah melakukan hal yang sama, maka KPK sebenarnya bisa aja. Nggak perlu lagi, karena untuk korupsi itu, tindak pidana pemberantasan korupsi, ini yang menangani bisa tiga-tiganya, bisa KPK, bisa polisi, bisa jaksa, gitu. Dari Kejaksaan Agung. Ya, jadi seringkali jadi ada tumpang tindih penanganan perkara. Akhirnya ya siapa yang duluan megang, yang satu, yang dua ngalah. Gitu. Yang walaupun ada yang mengatakan KPK ini tugasnya supervisi dan seterusnya, tapi secara peraturan perundang-undangan tidak ada ketentuan bahwa mana yang menjadi ranah KPK, mana yang jadi polisi. Soal batasan itu bukanlah batasan yang diatur dalam undang-undang sebenarnya. Akhirnya mereka bikin kesepakatan, koordinasi, dan seterusnya. Nah, sebenarnya kalau ini bisa diberdayakan sehebat KPK zaman-zaman, ya saya tidak mau ngomong sekarang dan seterusnya ya, tapi intinya seandainya polisi dan jaksa dalam penegakan hukum di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi sudah sesuai dengan harapan, maka cita-cita tujuan awal dulu pembentukan KPK ya sudah tercapai, nggak usah dibubarkan saja. Harusnya begitu. Tapi sekarang belum dibubarkan karena banyak yang beranggapan bahwa polisi dan jaksa dalam penegakan hukumnya masih belum seperti yang diharapkan. Walaupun tadi ya, untuk case yang sebesar Asabri sama Jiwasraya, itu keren ya. Bayangkan kalau hanya ditangkap para tersangka dan terdakwa disidangkan. Kemarin saya udah cerita kan ya, bahwa dalam teori pemidanaan itu, tidak semua orang takut di penjara. Tidak semua orang takut dihukum mati. Tidak semua orang takut dengan pidana-pidana tertentu. Untuk pidana di bidang ekonomi, karena motifnya adalah motif ekonomi, banyak orang yang lebih takut miskin daripada takut di penjara. Hukuman mati sekalipun. Ya, karena kalau dia ada namanya organized crime, kejahatan yang terorganisir misalnya, maka motif ekonomi lebih kuat. Jadi sanksi ekonomi itu termasuk penyitaan, perampasan aset itu jauh lebih efektif ya untuk diterapkan. Makanya kalau teman-teman perhatikan, mungkin nggak tahu ada yang sempat ngalamin nggak dulu, periodisasi kepemimpinan KPK itu kan stylenya beda-beda. Ada satu masa di mana orientasinya di perampasan aset terus, sehingga sering digunakan undang-undang TPPU, tindak pidana pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, sekarang sudah beda lagi rezimnya. Jadi masing-masing rezim kepemimpinan itu stressingnya ternyata beda-beda. Ya, saya nggak tahu nanti ke depan seperti apa dan seterusnya. Itu ya gambaran sekilas. Nah, di dalam pengadilan tipikor itu merupakan pengadilan khusus di bawah pengadilan khusus dalam peradilan umum ya. Di dalam pengadilan negeri ada pengadilan tipikor, kemudian pengadilan hubungan industrial, ada pengadilan niaga, ada pengadilan HAM, ada apa lagi ya? Ini nggak terlalu resmi, nggak terlalu formal, yaitu pengadilan adat Papua, pengadilan adat. Jadi pengadilan kita mengakomodir sebenarnya. Jadi sistem penegakan aparat penegak hukum kita itu mengakui adanya lembaga adat Papua ini untuk menyelesaikan satu persoalan, termasuk pidana. Tapi tidak bisa pengadilan adat Papua ini menjatuhkan pidana penjara atau kurungan, nggak bisa.
tujuannya adalah untuk menyelesaikan secara damai. Ya, contohnya dalam masyarakat adat kalau misalnya terjadi pembunuhan atau apa dan seterusnya pelanggaran adat, ada namanya tradisi bakar batu dan sebagainya membawa ganti rugi untuk menciptakan perdamaian, dan polisi bisa mundur. Artinya tidak jadi menangkap si pelaku tindak pidana itu. Kenapa? Karena dengan adat sudah selesai kok. Masyarakat lebih memandang masih cukup patuh terhadap hukum adat. Sehingga salah satu tujuan hukum kan untuk memberikan kedamaian. Berdasarkan kemanfaatan itu, kalau dipaksakan misalnya pelakunya ditangkap, ditahan, kemudian disidangkan di peradilan pidana, khawatirnya malah timbul persoalan yang baru di masyarakat, ketidaktentraman dan ketidakteraturan dari masyarakat. Masyarakatnya menginginkan itu kok. Contoh selain di Papua juga sebenarnya. Jadi teman-teman perlu dipahami juga bahwa kalau di bidang perdata, hukum perdata kita kan memang belum ada unifikasi. Kodifikasi iya kita, tapi belum ada unifikasi penuh gitu. Karena kita masih ada tunduk pada KUH Perdata atau BW, ada hukum Islam, ada hukum adat, ya, termasuk hukum tak tertulis yang lain ya. Hukum adat yang tak tertulis masih berlaku gitu untuk beberapa hal. Unifikasi itu misalnya undang-undang perkawinan, undang-undang perkawinan. Memang sudah unifikasi, sudah berlaku untuk semua warga negara. Tapi tetap saja undang-undang perkawinan itu di pasal 1 ayat 2 dia bilang suatu perkawinan dinyatakan sah jika sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Nah, tetap saja kan masih berdasarkan agama masing-masing. Ya. Kalau menurut agama yang nggak boleh, yang begini begitu, yang begini sah atau tidak, ya tetap kembali ajaran agama. Makanya teman-teman tidak heran misalnya kenapa ada perkawinan siri misalnya. Kawinan siri. Kok boleh di Indonesia nggak dilarang? Kenapa? Karena ajaran agama membolehkan. Tapi syaratnya kalau mau disahkan menurut negara harus didaftarkan. Harus dicatatkan di kantor catatan sipil gitu secara negara. Karena kalau enggak tidak diakui oleh negara. Sehingga kalau nanti ada persoalan segala macam dianggap tidak pernah ada perkawinan. Jadi hati-hati ini terutama bagi wanita ya. Kebanyakan kerugian ada di pihak wanita kalau nggak dicatatkan. Bahwa secara agama dia sah iya, tapi perlindungan hukum dari negara tidak akan diperoleh kalau tidak dicatatkan atau tidak disahkan oleh negara. Nah, kalau perdata itu masih belum unifikasi, masih pluralistis sifatnya, pluralistis. Tapi kalau pidana sudah unifikasi. Berlaku satu yaitu KUH pidana dan peraturan perundang-undangan di bidang pidana khusus lainnya. Misalnya apa kemarin tipikor, narkotika, perdagangan manusia, peradilan anak, dan lain sebagainya. Ini seluruh nasional, seluruh warga Indonesia tunduk pada ini. Tidak ada misalnya, oh saya kan di adat saya, di kampung saya namanya memukul orang, nempeleng orang sudah hal biasa. Saya nggak ikut yang namanya membunuh orang sudah hal biasa gitu. Wah, ada yang begitu ya adatnya. Kejam banget tuh adatnya kalau misalnya ada. Nah, nggak boleh, dia tetap tunduk pada hukum nasional karena sudah unifikasi. Kalau pidana itu tidak sudah unifikasi. Tapi pernah suatu ketika memandang kemanfaatannya ya, ada suatu ketika belum lama sebenarnya dalam catatan sejarah kita di masyarakat adat di Sumatera Selatan ya. Saya lupa nama masyarakat adatnya apa. Nah, masyarakat adat di Sumatera Selatan itu apakah suku anak dalam yang mana saya nggak kurang paham ya. Ketika ada kepala adat, salah satu tetua adat yang memberikan sanksi kepada masyarakat ya, masyarakatnya, warganya yang melakukan
kejahatan menurut adat mereka, kalau nggak salah sampai meninggal. Sampai meninggal dan kepala tua adatnya ditangkap polisi. Akhirnya masyarakat adatnya pada protes semua, demo semua. Kenapa? Karena bisa jadi, saya nggak tahu persis ya, bisa jadi si pelanggar ini mungkin tingkat gradasi kejahatan menurut hukum adatnya tinggi. Ya biasa dihukum segala macam, tapi ini sampai meninggal. Kalau ini ditangkap, padahal dia waktu itu menegakkan aturan dan seterusnya, maka akan timbul kekacauan baru. Dan itu bukan tujuan hukum. Gitu. Nah, tujuan hukum malah menciptakan kedamaian tadi ya. Sehingga akhirnya dilepas dan diselesaikan menurut hukum adatnya. Nah, demikian juga hukum adat di Papua tadi itu ya, terkait dengan pembunuhan, kecuali untuk tindak pidana tertentu yang memang tidak tunduk pada yang tidak melibatkan atau tidak ada sangkut pautnya dengan hukum adat, maka ya ditangani secara hukum negara, hukum positif negara melalui pengadilan negeri tadi. Tentunya didahului oleh aparat penegak hukum sebelumnya, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Jadi di antara badan-badan peradilan ini, di ada badan peradilan umum, ada peradilan khusus ya, yang sini. Kemudian di antara di pengadilan agama, dia ada pengadilan khusus lagi misalnya. Untuk Mahkamah Syariah di Aceh. Tapi tidak semuanya tunduk atau tidak dibawa, dia bukan pengadilan khusus di bawah pengadilan agama saja, tapi dia yang di bawah pengadilan agama khusus untuk sengketa-sengketa atau perkara-perkara yang memang menjadi kewenangan pengadilan agama. Karena kalau misalnya terkait dengan pengadilan-pengadilan di bidang peradilan umum, misalnya soal pembunuhan, soal perzinahan, misalnya dia melakukan hukuman cambuk dan seterusnya, itu masih kedudukan dia berada di bawah pengadilan negeri atau pengadilan umum. Ya. Kemudian pengadilan agama, wilayah wewenangnya di bidang apa? Nah, pengadilan negeri tadi, teman-teman, utamanya dia kewenangan yang dimiliki, kalau mau dipisahkan menjadi pembidangan kamar-kamar hukumnya, kamar-kamar peradilannya, itu dibagi menjadi yang utama adalah di bidang pidana dan perdata. Jadi perkara-perkara pidana maupun perkara perdata itu disidangkannya di pengadilan negeri. Masuk di wilayah peradilan umum. Ya. Kalau yang agama meliputi apa saja? Pengadilan agama itu dia mengadili perkara-perkara, memeriksa dan mengadili perkara-perkara terkait dengan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, ekonomi syariah. Transaksi perbuatan-perbuatan perdata yang dilakukan, kuncinya adalah secara Islam. Jadi orang mengatakan pengadilan agama itu khusus untuk yang beragama Islam. Iya betul. Tapi misalnya ketika ada perkawinan, misalnya terkait perkawinan itu bisa jadi karena perceraian, kemudian pembatalan perkawinan, kemudian pembatalan oleh salah satu oleh istrinya atau suaminya karena dianggap tidak sah ya pada saat proses perkawinannya tanpa izin dan seterusnya. Nah, ini yang penting pada saat perkawinan terjadi itu dilakukan secara Islam atau tidak. Jadi bisa jadi pas proses perceraian, pembatalan, para pihaknya mungkin agamanya sudah nggak Islam lagi misalnya. Nah, tetap itu menjadi kewenangan pengadilan agama. Karena akad nikahnya dulu berdasarkan agama Islam. Demikian juga untuk ekonomi syariah. Untuk ekonomi syariah. Ini tidak harus yang beragama Islam. Bisa jadi orang yang bertransaksi antara beragama Islam dan bukan beragama Islam. Atau dengan sesama bukan beragama Islam. Tapi akadnya, perjanjiannya berdasarkan perjanjian ekonomi syariah. Berdasarkan bisnis syariah. Contoh misalnya,
kan sekarang ini perbankan juga tidak hanya bank-bank plat merah, Mandiri, BRI, BNI, bahkan BCA pun, HSBC pun ada unit syariahnya. Ini kan kalau ditanya misalnya apakah punya orang Islam, sudah go public, punyanya yang campuran. Tapi ketika dia menjual produk-produk syariah, kemudian ada sengketa atas transaksi ini, maka penyelesaiannya di pengadilan agama, tidak di pengadilan negeri, gitu ya, tidak di pengadilan negeri. Kemudian kalau ada peristiwa-peristiwa atau perbuatan hukum atau sengketa hukum yang terjadi, kita yang ketiga ya, yang ketiga pengadilan militer. Pengadilan militer adalah badan peradilan militer. Nah, di tempat untuk menyidangkannya ada di pengadilan militer. Perkara apa saja yang kewenangannya ada di badan peradilan militer, yaitu jika untuk tindak pidana yang pelakunya adalah anggota militer atau TNI aktif. Polisi nggak termasuk ya, karena polisi melakukan tindak pidana, dia di peradilan umum. Polisi melakukan korupsi, melakukan apapun tindak pidana, maka di peradilan umum sebagaimana sipilnya. Tapi kalau militer, tentara di pengadilan militer. Apakah di pengadilan militer atau pengadilan militer tinggi tergantung pangkatnya. Ya, nanti sekilas saya cerita, meskipun saya juga tahunya teoritis, saya nggak pernah beracara juga di pengadilan militer, hanya berdasarkan undang-undang dan apa namanya peraturan perundang-undangan saja ya. Nah, itu yang menjadi kewenangan atau domain dari pengadilan militer. Ya, jika tindak pidana dilakukan oleh pelakunya adalah anggota militer aktif. Kalau sudah pensiun gimana? Ya di pengadilan negeri. Atau sengketa di bidang tata usaha negara, tapi yang dikeluarkan oleh institusi militer. Ya, tata usaha militer di pengadilan militer. Selain itu di pengadilan negeri. Tapi kalau misalnya ada anggota militer yang punya sengketa di bidang keperdataan, utang piutang misalnya, maka tidak di pengadilan militer, tapi di pengadilan negeri, perdata. Tentara sedang mau cerai, rebutan harta gono gini, rebutan hak pengasuh anak, maka di pengadilan agama, kalau dia beragama Islam. Kalau dia nggak beragama Islam, berarti di pengadilan negeri, di bidang perdata ini. Kemudian yang terakhir adalah Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Di bawah Mahkamah Agung ada namanya Badan Peradilan Tata Usaha Negara yang tugasnya memeriksa dan mengadili serta memutuskan sengketa di bidang tata usaha negara. Ini saya mau menjelaskan ini yang agak susah nih. Tata atau tun. Saya susahnya begini. Saya mesti menyampaikan semuanya, tapi yang satunya belum gitu ke teman-teman. Satu, ada dua hal yang mesti saya ceritakan. Karena ketika kita, sekarang peraturan yang berlaku itu ada dua gitu. Yang satu sudah nggak berlaku, tapi terminologi yang digunakan masih kita suka ketuker-tuker. Karena, sebentar saya kasih lihat ya. Nih, ada berdasarkan, ini gara-gara Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ya. Undang-Undang nomor 30 tahun 2014. Kalau di Undang-Undang Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, nomor 5 tahun 86, sebagaimana diubah dengan
Aduh, nomor berapa ya Undang-Undang Peraturan Perubahan keduanya ya, saya lupa. Nanti cari lagi ya, Undang-Undang nomor berapa perubahan Undang-Undang Peraturan. Di Undang-Undang Peraturan itu istilah yang digunakan itu keputusan tata usaha negara. Ya, waktu menyebutkan peradilan tata usaha negara saja, proses pembentukan peradilannya itu, termasuk undang-undangnya, para ahli hukum beda-beda semua tuh. Ada peradilan administrasi negara, peradilan tata usaha negara, peradilan administrasi saja. Jadi perdebatannya akhirnya ketemulah namanya peradilan tata usaha negara. Mata kuliah yang diajarkan itu hukum administrasi negara, bukan hukum tata usaha negara. Jadi itu perbedaan yang akhirnya kebawa terus, dan sekarang ini ini kan 2009 ya, terakhirnya di tahun 2009. Nah, coba cari teman-teman, cari perubahan Undang-Undang Peraturan terakhir tahun berapa? Tolong dibantu searchingnya. Undang-Undang nomor 5 tahun 86 diubah dengan undang-undang, udah 2 kali diubahnya. Undang-Undang Peraturan. Saya malah lupa. Peradilan Tata Usaha Negara. Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 86. Ada yang ketemu? Yang sekarang harusnya sudah diubah lagi gitu, tapi belum diubah. Ada yang ketemu? Ada, Pak. Ya, nomor berapa? Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009. Ya, 51 tahun 2009 terakhir. Udah 2 kali diubah dia. 2004 dan 2009. Nah, selama selama kita mengacu sebelum lahirnya, sebelum terbitnya, sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, maka selama itu istilah yang digunakan adalah keputusan tata usaha negara, sehingga orang lebih mudah mengatakan objek peradilan tata usaha negara adalah ketun. Orang sering menyebutnya ketun, KTUN gitu ya, keputusan tata usaha negara. Nah, penggunaan istilah keputusan tata usaha negara ini di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sudah mulai hanya sebagai atau saja, ya kan? Keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara, atau nah sudah ada temannya nih, keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut keputusan atau ketetapan tertulis yang dikeluarkan, yang selanjutnya disebut keputusan. Intinya keputusan saja, adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan ini badan pejabat pemerintah ini sekarang tidak hanya dibatasi untuk kekuasaan eksekutif saja, tapi legislatif dan yudikatif. Kalau dia menerbitkan ketetapan-ketetapan atau keputusan-keputusan juga bisa digugat di PT UN. Nah, ini makanya saya agak ngomongnya mesti pelan-pelan kepada teman-teman, tapi intinya saya mau bilang begini. Kalau dulu kan dengan mudah saya ngomong objeknya apa sih? Ketun. Keputusan tata usaha negara. Sekarang nggak bisa begitu. Keputusan administrasi negara atau keputusan tata usaha negara. Penggunaan istilah itu memang panjang sekali ceritanya, perbedaannya. Tapi intinya saya mau bilang begini, bahwa untuk menentukan objek-objek gugatan ataupun upaya hukum yang bisa dilakukan oleh warga negara,
secara garis besar dibedakan menjadi begini. Sengketa atas sengketa atau dispute ya. Tidak harus sengketa ada dua belah pihak. Bisa jadi permohonan volunteer yang kemarin saya bilang. Ada yang sifatnya gugatan, laporan, aduan, permohonan gitu ya. Itu bisa kita bedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu sengketa atau dispute di bidang hukum tata negara dan atau HAN, dan non HTN hukum tata negara atau HAN. Kalau bidang tata negara atau HAN, secara garis besar bisa dibedakan upaya hukumnya itu ada dua kemungkinan, yaitu tergantung apa yang sedang kita mau challenge, sedang kita mau sengketakan, objek sengketanya itu di bidang apa. Yang pertama, kalau di bidang peraturan perundang-undangan atau regeling ya, regeling, ataukah keputusan atau ketetapan atau base kicking. Kalau regeling, maka upaya hukum yang bisa dilakukan adalah mengajukan judicial review, uji material, atau uji formil, pengujian peraturan perundang-undangan. Kemana pengajuannya? Pengajuannya kalau nggak ke MK, ya ke MA. Ada yang masih ingat mana yang ke MA, mana yang ke MK? Judicial review yang seperti apa, yang bagaimana, yang ke MA, dan yang seperti apa yang ke MA. Ada yang masih ingat nggak? Silakan, salah nggak apa-apa. Ya, ada yang masih ingat? Mana yang kapan kita mengajukan judicial review ke MA, kapan kita mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung? Kapan ke Mahkamah Konstitusi, kapan ke Mahkamah. Dalam hal apa? Judicial review itu, pengujian peraturan perundang-undangan itu, ini pasal-pasal ini kayaknya nggak cocok. Pasal ini nggak sesuai dengan peraturan ini. Hak konstitusi saya dilanggar, dirugikan, kepentingan hukum saya dirugikan, maka warga negara itu bisa mengajukan judicial review atas peraturan, bukan keputusan ya. Ayo, ada yang sudah nemu? Kapan judicial review itu diajukan ke MK dan kapan diajukan ke MA? Abian, ketemu nggak Abian? Belum, Pak. Belum. Mencari, Pak. Oke, siapa yang udah ketemu? Mohon izin, Pak. Ya, Efrem. Rival, Pak. Oh, rival. Ya, Pak. Ya, oke, rival. Mungkin judicial review itu kalau di MA itu untuk mengujinya, Pak, untuk menguji peraturannya. Terus kalau di MK-nya itu untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhirnya, Pak, yang bersifat final. Jadi Oke, di MA dulu, baru di MK. MA dulu, baru MK. Ada lagi pendapat beda atau melengkapi atau Halo, Pak. menambahkan? Ya, siapa? Saya Pak Efraim. Oke, Efraim. Mau nanya, mau coba jawab Pak. Ya, oke. Kalau MK itu juridical review undang-undang terhadap UU 1945. Kalau misalnya di MA itu undang-undang terhadap undang-undang. Undang-undang terhadap undang-undang. Ada lagi yang berpendapat?
Salah nggak apa-apa. Apa bedanya judicial review? Misalnya ada peraturan perundang-undangan nih. Ada undang-undang terkait dengan pemilihan ketua undang-undang KPK misalnya. Undang-undang KPK kok syarat untuk jadi ketua KPK usianya misalnya 45 misalnya atau 40. Saya merasa dirugikan, saya kapabilitas saya mampu nih, bla bla bla, tapi usia saya nggak nyampe sehingga hak-hak saya sebagai warga negara dihalangi. Maka saya merasa peraturan itu ada yang perlu, dia melanggar hak konstitusi saya untuk mendapat pekerjaan, memilih pekerjaan, memilih suatu jabatan, posisi, dan tentu. Bikin ketika usia perkawinan di dalam undang-undang perkawinan dibatasi, kalau laki-laki 18, laki-laki 19, perempuan 16. Ini kok bedanya apa ya? Saya ngerasa kepentingan hukum saya dilanggar nih, masih terlalu muda nih. Maka pasal itu saya mau judicial review. Nah, kemana? Undang-undang perkawinan itu saya judicial review ke MA atau ke MK? Ke MK, Pak. MK. Nah, jadi bedanya kenapa MK, Mas Ruri? Kalau Mahkamah Konstitusi itu menguji undang-undang. Kalau Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, seperti PP, Perpres gitu, Pak. Betul, Mas Ruri. Nah, jadi itu jawabannya dan batu ujinya apa, Mas Ruri, untuk menguji? Panggilanmu apa sih? Ruri, panggilanmu apa, Ruri? Ruri, Pak. Mas Ruri. Nah, Ruri, batu ujinya apa? Yang dijawab Ruri tadi adalah ini. Kata Ruri, kalau MK itu menguji undang-undang. Ini yang diuji. Kalau MA menguji ini. Diuji dengan batu uji apa? Apa alat ujinya, Rudi? Sehingga kalau kita mau mengatakan bahwa peraturan itu bertentangan, melanggar, tidak sesuai, itu sebenarnya terkait dengan, kalau teman-teman masih ingat ada namanya hierarki peraturan perundang-undangan, ini hierarkinya ya. Teori Stephen Bow-nya Hans Kelsen namanya. Ajaran Stephen Bow-nya Hans Kelsen. Bahwa peraturan perundang-undangan yang di bawah itu tidak boleh bertentangan di atas. Sesuai dengan asas apa? Lex apa? Peraturan perundang-undangan di bawah tidak boleh bertentangan dengan di atasnya. Lex superior derogat legi inferior. Jadi yang di atas mengesampingkan. Sehingga kalau ada peraturan yang berada di bawahnya bertentangan yang di atasnya, maka peraturan yang di bawah itu dikesampingkan. Tapi untuk mengesampingkan tidak begitu saja. Biar kita punya kekuatan hukum yang tetap, mending diminta dibatalkan saja. Diajukan judicial review. Nah, judicial review-nya tapi kemana? Ke MA atau ke MK? Tergantung peraturan perundang-undangannya apa yang sedang Anda mau uji. Kalau peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, maka ke MK. Batu ujinya apa? Batu ujinya undang-undang. Undang-undang mana yang dilanggar? Undang-undang mana yang disimpangi? Batu ujinya adalah undang-undang peraturan pemerintah ini melanggar pasal-pasal di peraturan pemerintah ini melanggar undang-undang apa gitu. Nah, batu ujinya adalah undang-undang apa yang sedang Anda mau uji. Sebagai acuan. Di undang-undang ini bilangnya A, tapi di peraturan presiden ini malah dia mengatur B. Maka saya dirugikan. Ini presiden nggak boleh menerbitkan peraturan yang beda dengan undang-undang apa gitu. Undang-undang kependudukan, undang-undang tentang lingkungan hidup. Di undang-undang lingkungan hidup ditentukan bahwa persyaratan untuk pemberian izin, penentuan penerbitan AMDAL dan segala macam misalnya,
Itu harus dengan izin instansi ini. Tapi presiden mengeluarkan peraturan presiden yang mengatur tentang persyaratan yang berbeda. Ya. Atau peraturan daerah, provinsi atau kabupaten bikin peraturan sendiri yang bertentangan dengan undang-undang. Maka peraturan yang ada tadi bisa di judicial, bukan juridical ya, judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Bahasa Indonesianya pakai istilah judicial review itu biar lebih simpel saja sebenarnya. Bisa uji material, bisa uji formil. Uji material itu kalau terkait dengan isinya, kontennya, materi muatan dari peraturan-peraturan tadi yang dianggap bertentangan dengan undang-undang. Kalau uji formil, yang kita uji adalah proses pembentukannya. Ini prosesnya ada yang nggak dilalui nih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bagaimana diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, ada prosedur nggak dilalui. Nah, itu untuk judicial review ke MA. Kalau yang MK gimana? Justru undang-undangnya yang kita uji. Ada ketentuan dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 45. Makanya tadi Ruri jawabnya ke MK, Pak. Kenapa? Karena yang diuji UU Perkawinan. Kenapa yang diuji Undang-Undang KPK? Kenapa yang diuji Undang-Undang Pajak? Kenapa yang diuji Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman misalnya? Dianggap bertentangan dengan pasal-pasal yang ada di UUD 45. Nah, itu upaya hukum yang bisa dilakukan terkait dengan regeling. Jadi peradilannya, hukum acaranya nanti, litigasinya ya berdasarkan ketentuan yang ada di hukum acara MK maupun Mahkamah Agung. Nanti kita akan bahas sekilas karena di RPS nggak ada di MK dan. Tapi kan saya mau mengajak Anda untuk melihat dari helikopter view bahwa litigasi itu tidak hanya perdata sama tata usaha negara, tapi teman-teman tahu posisinya. Oh, saya lagi menempuh jalur ini. Nah, oke ya. Nah, yang kedua terkait keputusan, ketetapan atau keputusan ataupun tindakan sebenarnya tanpa surat berbentuk surat tapi berupa tindakan, itu juga namanya keputusan juga namanya. Base kicking. Satu regeling, satu base kicking. Dan ini proses penyelesaiannya, gugatan yang bisa kita ajukan, lembaga yang bisa memeriksa dan mengadilinya, jalurnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Gitu ya. Nanti kita bahas apa sih yang dimaksud keputusan, apa itu yang dimaksud dengan teman-teman di PIH saya dulu saya sempat singgung tuh, ada namanya fiktif negatif dan fiktif positif. Nanti saya singgung sekilas. Karena ini masuk di RPS. Bukan fiktif positif negatifnya, tapi peradilan tata usaha negara masuk di RPS ya. Jadi pasti kita akan ketemu dengan ini. Apa itu fiktif positif, fiktif negatif? Ya. Nah, itu ranahnya di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, kalau yang selain tata usaha negara, berarti kita ada bicara tentang pidana, ada perdata, ya kan? Pidana meskipun hukum publik, tapi untuk mekanisme penyelesaiannya, dia pidana di pengadilan umum. Nanti pengadilan ada pengadilan umum khusus, pidana umum khusus, yang tadi saya sebutkan ya, kejahatan di bidang perekonomian, tadi Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pajak, kan mengatur tentang pajak, Undang-Undang Lingkungan, korupsi, narkotika, ya. Di mana dia diselesaikannya? Di pengadilan umum. Alias di dalamnya pengadilan umum itu ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, di atasnya ya, kemudian baru ke MA. Bukan di pengadilan agama, bukan di pengadilan. Nah, non HTN, sorry saya ulang ya, kurang luas di sini. Nah, non HTN tadi ada pidana, ada perdata, ada agama, ada militer, gitu.
kecuali tata usaha negara di bidang militer di sini ya. Ada militer ini agak unik, memang dia agak sui generis ya, berbeda sendiri. Nah, agama berarti di peradilan agama. Pidana dan perdata di pengadilan umum, begitu cara penyelesaiannya. Nah, itu semua menunjukkan betapa pentingnya pembagian bidang-bidang hukum. Jadi kenapa kita menggunakan itu? Salah satu manfaatnya adalah untuk menentukan jika terjadi sengketa, jika terjadi persoalan hukum atau dispute atau perbedaan pendapat, lembaga peradilan mana yang berwenang untuk mengadilinya. Jadi dalam kaitannya dengan kita bicara tentang kompetensi. Kompetensi badan peradilan. Kompetensi di sini bukan berarti kompetensi itu keahlian, bukan ya. Tapi kewenangan. Kewenangan mengadili. Memeriksa, mengadili, dan memutuskan ya. Kewenangan mengadili suatu perkara atas suatu badan peradilan. Nah, kewenangan badan peradilan ini dibedakan ada dua jenis atau dua bentuk kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Apa itu kewenangan absolut dan apa itu kewenangan relatif? Ada yang tahu, ada yang pernah baca, atau boleh di googling. Apa bedanya kewenangan absolut dan kewenangan relatif? Suatu badan peradilan dalam menentukan badan peradilan yang mana, itu ada namanya kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Jadi itulah yang maksud saya, kenapa saya membahas sampai ke bidang hukum, kemudian subjek hukum, kemudian nanti perbuatan hukumnya apa, karena untuk menentukan badan peradilan mana yang berwenang untuk mengadilinya. Jadi berkaitan dengan kompetensi badan peradilan yang bersangkutan. Nah, di dalam, kalau kita bicara tentang kompetensi badan peradilan, ada dua jenis kompetensi, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Apa bedanya? Ada yang tahu? Izin, Pak. Ya, silakan. Kalau Siapa? saya, Pak Rival, Pak. Bentar, saya nggak kelihatan. Mesti saya tutup ininya. Oke, silakan. Kalau Rival. kompetisi relatif itu kewenangannya untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya, Pak. Kalau kompetisi absolut itu mengadili perkara sesuai objeknya, materi atau pokok sengketanya. Contohnya bagaimana, Val? Biar lebih jelas. Contohnya, bentar, Pak. Yang lain ada yang bisa melengkapi jawaban Rival? Betul, jawabannya begitu. Tapi biar lebih jelas lagi, contohnya gimana tuh? Yang dimaksud berdasarkan wilayah, berdasarkan objek sengketanya, gitu. Biar nggak salah. Misalnya nih, saya ada Ines nih. Ines, saya pinjam duit ke Ines. Ines, kamu tinggal di mana, Nes? Rumahmu di mana? Saya di Klaten, Pak. Ya. Saya pinjam uang ke Ines, kemudian saya nggak balik-balik uang prestasi saya. Saya digugat Ines. Ines gugatnya mesti ke pengadilan negeri Klaten atau pengadilan negeri Tangerang. Saya di Tangerang. Nah kan, mesti tahu itu kewenangannya. Kalau Ines menggugat saya di pengadilan, apakah boleh Ines menggugat saya di pengadilan negeri Klaten? Di Semarang, di Jogja, di Jakarta. Kemudian bisa jadi objeknya sebenarnya Ines ini beli, ada sengketa lahan sama saya. Lahannya ada di Palembang. Ke pengadilan mana Ines harus menggugat saya? Saya punya perumahan di Palembang, Ines beli di sana. Saya udah bayar lunas, saya nggak serahkan objeknya.
rumahnya, kemana Ines harus menggugat saya? Nah, itu terkait dengan kewenangan apa? Ayo, ada yang bisa ngasih contoh? Apa bedanya kewenangan absolut dengan kewenangan relatif? Salah nggak apa-apa. Mungkin kalau yang tadi si Ines menggugatnya di pengadilan tempat Bapak berada. Oke, itu kewenangan apa, Rival? Kewenangan relatif, Pak. Relatif. Kalau kewenangan absolutnya? Kewenangan absolutnya itu lebih ke objek objek perkaranya. Terus Jadi dalam kaitannya dengan kewenangan absolut, udah hampir betul, Val. Dikit lagi, Val. Yang relatifmu sudah benar. Oh ya, teman-teman gini. Yang lain juga ya. Mulai sekarang, ini mungkin bisa dimulai dari mata kuliah hukum litigasi kita. Kalau Anda berpendapat nanti ke depan, latihan. Jangan buang itu kata-kata mungkin. Seperti Rival tadi. Mungkin itu Pak, ini jangan. Kalau kita terutama ngomong persoalan hukum gitu ya, jangan pakai kata-kata mungkin. Menurut pendapat saya Pak, dari apa yang saya baca, dari literatur yang saya baca, menurut hemat saya, jadi jangan pakai kata mungkin ya. Yakin saja, bukan berarti kita pede salah kan, kita bilang pendapat saya itu. Menurut pendapat saya, menurut sepemahaman saya gitu. Tapi jangan pakai mungkin. Mungkin itu kayak ragu-ragu gitu. Ya ragu-ragu sih iya, tapi enggak pede aja ya. Artinya memang agak sedikit apa ya? Jadi agak terdoktrin. Saya juga bisa dibilang begitu. Kita jadi terbiasa gitu kalau teman-teman belajar hukum itu kita ngomong kalau kita nggak tahu mending nggak ngomong gitu. Tapi bukan berarti itu berlaku di kelas saya, tidak. Karena kelas ini kan kelas belajar. Dalam konteks realita di kehidupan, maka termasuk bermedsos, berapa, komentar segala macam, suka ada orang yang suka berpendapat aja, padahal dia nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau nggak ngerti, ya mending diam gitu. Bukan berarti di kelas ini kalau nggak ngerti Anda nggak coba, ya harus mencoba cari di internet, di buku, sehingga apa yang Anda sampaikan adalah apa yang pernah Anda baca, Anda pelajari itu. Jadi harus diimbangi ya, biar kita nggak diam gimana? Karena kan Anda harus dinilai dari ngomongnya, dari berpendapatnya. Nah, supaya berpendapatnya tadi tidak hanya berdasarkan dugaan-dugaan perkiraan yang nggak pernah, tapi dugaan perkiraan yang pernah Anda ingat-ingat. Seingat saya, Pak, boleh seingat saya. Seingat saya dulu waktu belajar di SMA, seingat saya dulu pernah baca di ini, itu boleh banget. Itu cara berpikir, cara mengemukakan pendapat yang akademis, yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya ada referensi Anda. Seingat saya dulu begini-begini. Nah, jadi jangan mungkin begini, enggak. Tapi gitu ya, bisa dimengerti ya. Nah, tadi Rival sudah hampir betul tuh. Sudah betul yang relatif. Nah, yang absolutnya seperti yang saya jelaskan tadi di awal, Val. Apa, Val? Dalam konteks saya dengan Ines tadi. Izin, Untuk, Pak. ya, Nafila. Dari yang saya baca, kewenangan absolut itu kan berdasarkan objek atau masalah yang dipermasalahkan, Pak. Jadi kalau yang tadi yang relatif itu berdasarkan tempat terjadinya perkara, kalau yang absolut ini itu lebih ke bagian kewenangan dari masing-masing pengadilannya. Jadi kalau misalnya tadi tanah itu bisa masuk ke pengadilan umum karena pengadilan umum itu untuk memutus perkara pidana maupun perdata. Ya, betul Ada sekali. pengadilan agama dan lain-lain yang
punya spesifikasi masalahnya masing-masing, Pak. Betul sekali, Nabila. Jadi begitu teman-teman. Jadi mau searching, googling dimanapun. Jadi di kelas kita bahas yang, tapi pendalamannya teman-teman lakukan juga dari internet, dari manapun, atau teman-teman baca dulu, nanti kita diskusi di kelas. Jadi itu yang biar efektif kita pemahamannya. Ya, jadi kompetensi absolut, betul kata Nabila tadi. Dia kewenangan badan-badan peradilan jenisnya ya untuk memeriksa suatu perkara, apakah ini masuk kewenangan badan peradilan yang satu atau yang lainnya. Misalnya tadi Ines identifikasinya Nabila tadi mengidentifikasinya betul bahwa sengketa wan prestasi, sengketa pertanahan masuk ke sengketa perdata, maka masuk kewenangan absolutnya ada di pengadilan umum, pengadilan negeri. Tidak di pengadilan agama, tidak di pengadilan militer, tidak di pengadilan tata usaha negara. Kecuali saya instansi pemerintah. Saya menggusur Ines. Ines punya usaha di satu tempat yang saya bilang itu wilayah Pemda. Saya Pemda, saya menggusur Ines. Saya terbitkan surat perintah penggusuran kepada Satpol PP dan seterusnya, atau surat perintah mengosongkan ruangan dan seterusnya. Maka surat perintah itu, surat tugas yang saya terbitkan, surat perintah penggusuran itu, sama Ines digugatnya di mana? Jangan di pengadilan perdata. Karena dia melawan surat keputusan tata usaha negara, kewenangan absolutnya ada di pengadilan tata usaha negara. Atau ada tindak pidana yang dilakukan, ada penipuan yang dilakukan oleh anggota militer. Maka jangan digugat, tapi laporkan ke polisi militer, diprosesnya di pengadilan militer dia nanti. Tidak di di pengadilan biasa, tidak di pengadilan umum. Sebaliknya kalau ada perceraian, ada ada perebutan harta gono gini, sengketa harta gono gini, penetapan ahli waris dan lain sebagainya, dilihat dia agamanya Islam atau bukan. Kalau beragama Islam maka di pengadilan agama. Kalau di luar beragama Islam, dia di pengadilan negeri, pengadilan umum. Begitu ya. Ada kepailitan, orang mau pailit. Kita mau mengajukan permohonan pailit terhadap satu subjek hukum tertentu. Maka kewenangan absolutnya ada di pengadilan niaga. Pengadilan niaga pada pengadilan negeri. Mana? Pengadilan niaga kita kan ada 5. Ya, dia pengadilan khusus di pengadilan negeri. Tapi kewenangannya di pengadilan niaga. Begitu ya. Itu yang namanya kewenangan atau kompetensi absolut. Nah, kompetensi relatif yang mana? Nah, kompetensi relatif tadi dijawab oleh Rival sama Nabila adalah menyangkut wilayahnya. Jadi contoh misalnya kalau kita bicara soal pidana, kalau pidana sih gampang ya. Artinya gini, yang menentukan, yang menangani perkara pidana kan penyidik. Ada Polri, KPK, Jaksa Agung, itu Kejaksaan Agung ya, jaksa penyidiknya, dia bisa menentukan ke pengadilan mana dia sudah tahu, tergantung apa yang dimaksud dengan locus delicti-nya. Lokasinya di mana gitu. Tapi kan yang menyidik nanti dari sini pun sudah mulai. Kejaksaan negeri mana, kemudian kalau KPK sih cuma satu ya. Kemudian polisi yang berwenang untuk melakukan penyidikan itu di Polres mana, dia tergantung lokusnya, lokasinya ada di mana. Kemudian kecuali kalau tindak pidana yang menurut pertimbangan Bareskrim misalnya, mau diambil alih Bareskrim, bisa saja gitu. Tapi nanti pengadilannya untuk menentukan di mana pengadilan yang berwenang mengadili berdasarkan kompetensi relatifnya, relatif nggak masalah gitu. Karena
aparat penegak hukum kan tahu, saya mesti berkoordinasi dengan JPU, jaksa peneliti di kejaksaan negeri mana, kemudian nanti JPU-nya dilimpahkan ke pengadilan mana, dia sudah tahu. Ya, berdasarkan lokasi terjadinya tindak pidana. Tapi yang perdata ini, kita mesti paham juga termasuk tata usaha negara. Karena yang menangani, yang mengajukan gugatan adalah si warga negara itu sendiri. Gitu. Kayak tadi misalnya, di sini ada Nur Wilna. Ada Wilna misalnya tadi, ada dia mengajukan perizinan-perizinan ke instansi pemerintah tertentu, ke kabupaten. Wilna, kamu tinggalnya di mana, Wilna? Di Makassar, Pak. Pemko Makassar. Dia lagi mau bikin kedai warung coto misalnya. Coto atau pisang epek, Wilna? Coto aja, Pak. Coto aja ya. Puasa-puasa ngomongin coto jadi lapar nih, Wilna. Nah, dia ngajuin izin usaha, izin lokasi, dan seterusnya. Tapi nggak diterbit-terbitkan sama bagian dinas perizinannya. Maka, nah ini ada kaitannya dengan fiktif positif, fiktif negatif ya. Nggak diterbitkannya ini, itu dianggap dia telah menerbitkan. Nanti saya cerita. Pokoknya ini ada keputusan yang dia merasa dirugikan. Lahannya harusnya untuk Wilna misalnya, tapi dikasih ke pengusaha yang lain. Wilna curiga nih, jangan-jangan dia punya kenalan sama orang dalam misalnya. Nah kalau sudah ada orang dalam, sebenarnya ada unsur pidananya sih. Tapi kalau misalnya Wilna nggak tahu, gitu, nggak bisa membuktikan ini, ya sudah. Harusnya itu untuk saya, arealnya. Saya yang berdasarkan aturan, nomor urut, wilayah, antrian untuk menduduki wilayah itu, atau posisi itu, dan seterusnya, maka harusnya saya. Gitu. Nah, Wilna mengugatnya kemana? Ke PT UN tadi. Ya, ke PT UN. PT UN Makassar. Tadi ya, PT UN Makassar. Bisa nggak ke PT UN Jakarta? Ya nggak bisa. Termasuk perdata juga. Nah, di KUH Perdata, aturannya bukan di KUH Perdata, tapi di HIR atau RBG untuk luar Jawa dan Madura, itu diatur, nanti kita pelajari sumber-sumber hukumnya ya, ada HIR, RBG, RV, walaupun RV harusnya itu sudah nggak berlaku, tapi dalam prakteknya masih banyak yang dipakai gara-gara HIR sama RBG-nya nggak ngatur gitu. Untuk mengisi kekosongan masih ada beberapa yang menggunakan RV. Padahal RV itu harusnya untuk golongan Eropa misalnya. Jadi masih pas hukum acara perdata nanti kita bahas ke sana ya. Nah, di dalam HIR dan RBG terkait dengan kewenangan relatif ini ada satu asas, bisa dibilang asas atau pedoman untuk menentukan pengadilan negeri mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata itu. Ada namanya aktor sequitur forum rei, ya, yang mengandung pengertian bahwa gugatan diajukan oleh penggugat, tadi si rival tadi sudah benar, diajukan gugatan di mana lokasi atau domisili si tergugat. Jadi pengadilan negeri yang wilayah kerjanya meliputi tempat atau domisili si tergugat, bukan penggugat. Jadi bayangkan kalau Ines mesti gugat saya di Klaten, Ines ngarang-ngarang aja gitu, bilangnya saya wan prestasi segala macam, padahal saya enggak. Tapi kan untuk membuktikan iya atau enggaknya masih disidangkan di pengadilan. Saya tetap dipanggil oleh pengadilan dari Jakarta, dari Tangerang ke Klaten, bolak-balik. Karena kalau saya nggak datang ada konsekuensinya, nanti diputus secara first take lagi. Nanti saya bahas apa itu first take ya. Nah, kan rugi saya, transportasinya segala macam. Padahal gugatan ini nggak berdasar. Nah, oleh karenanya salah satunya alasannya kan itu. Maka Ines kalau mau gugat ya saya di sini. Di PN Tangerang. Gitu ya. Jadi berdasarkan aktor sequitur forum rei, prinsip aktor sequitur forum rei, maka
lokasinya ada di gugatan didaftarkan atau diajukan di pengadilan negeri tempat si tergugat berada. Atau kalau misalnya menyangkut objek sengketanya adalah barang tak bergerak atau benda tidak bergerak ya, maka ada prinsip yang namanya forum recitai, di mana barang tidak bergerak tersebut berada. Jadi kalau misalnya tadi objek sengketanya saya developer, saya kedudukannya di Jakarta, tapi saya punya cabang-cabang ataupun punya proyek-proyek perumahan di wilayah-wilayah yang berbeda. Tadi di Palembang saya punya, Ines ternyata beli yang di Palembang. Maka gugatan itu kalau misalnya dalam kaitannya dengan objek yang dipermasalahkan adalah, tapi kalau Ines misalnya menggugat saya untuk mengembalikan uangnya, bukan soal kepemilikan, sengketa kepemilikan lahannya, maka Ines tetap menggugat saya di Pengadilan Negeri Tangerang tadi. Tapi kalau soalnya pendudukan lahan dan seterusnya, lahan sengketa misalnya ya, sengketa di antara orang-orang yang ngerasa ini lahan saya, sertifikat double dan seterusnya, maka di lokasi itulah pengadilan yang wilayah kerjanya meliputi wilayah lokasi sengketa itulah yang harus diajukan gugatan. Nah, jadi ini terkait dengan kompetensi relatif. Jadi teman-teman, apa yang saya sampaikan di sini dari awal sampai akhir, dari bentuk-bentuk perbuatan hukum, pembidangan hukum, kemudian badan peradilan yang ada, itu sebenarnya dalam rangka itu. Kenapa ini penting? Kita bicara tentang kompetensi ini penting, karena dalam proses litigasi itu, ya, baik di dalam perkara perdata, pidana, maupun tata usaha negara, termasuk judicial review sekalipun, soal kompetensi ini penting sekali. Jadi nanti di dalam berbagai perkara itu ada namanya tahapan penyampaian keberatan atau eksepsi. Ya, eksepsi. Eksepsi ini salah satunya, jadi ada eksepsi itu keberatan sebelum masuk ke pokok perkara. Jadi keberatan atas prosedural saja, prosedural atau administrasi gugatan. Ada karena eksepsi keberatan karena soal legal standing atau tidak punya kedudukan hukum, misalnya surat kuasanya cacat. Surat kuasa harus ditandatangani, dilihat akte pendiriannya, jadi objek serangan oleh lawan gitu. Surat kuasa harus ditandatangani oleh semua direksi misalnya, tapi hanya ditandatangani satu direksi. Maka itu akan dieksepsi nanti. Dijadikan dasar untuk mengajukan eksepsi atau keberatan oleh si tergugat. Kemudian eksepsi terkait dengan apa? Gugatan tidak jelas. Objeknya yang diomongin tentang wan prestasi, tapi dia mintanya ganti rugi terkait dengan perbuatan melawan hukum. Ini agak berat bagi teman-teman. Tapi kira-kira ada kondisi-kondisi tertentu di mana gugatan itu dianggap nggak jelas. Atau kabur. Sehingga nanti pasti di eksepsinya bilang obscurely well nih, nggak jelas. Ya. Kemudian ada karena dianggap gugatannya prematur. Terlalu dini, belum saatnya ini gugatan. Misalnya di pengadilan niaga, utangnya belum bisa ditagih. Ini kan utang yang masih belum saya akui, belum terjadi, belum jatuh tempo misalnya. Nah, dan yang terakhir adalah soal kompetensi, baik absolut maupun relatif. Nah, kalau kompetensi ini, eksepsi ini yang diajukan oleh pihak lawan, diterima oleh hakim, maka persidangan nggak perlu masuk ke pokok perkara. Akan diterbitkan putusan sela namanya. Putusan itu ada dua jenis ya, putusan sela dan putusan akhir.
Bedanya putusan sela itu putusan yang diambil sebelum masuk ke pokok perkara, baru ke tahap prosedural saja. Kalau proseduralnya sudah batal di NO, niet onafhankelijk gitu ya, maka sudah dianggap gugatannya tidak dapat diterima. Ini namanya gugatan tidak diterima. Kalau di sini nanti kan ada namanya putusan ditolak. Jadi beda antara diterima dan ditolak. Nanti saya akan bahas ya, tapi kira-kira begitu. Makanya pentingnya kita menentukan badan peradilan mana yang berwenang mengadili, itu biar kita nggak di-challenge di awal. Udah capek-capek susahnya bikin surat gugatan dan seterusnya, ngumpulin alat bukti segala macam. Diputus di awal, tidak dapat diterima. Bukan pada saat pendaftaran, bukan. Register perkara udah didaftarkan di panitera segala macam sudah lolos. Tapi begitu masuk ke pembacaan gugatan, diserang sama lawan bahwa pengadilan ini tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, sudah rontok. Mau nggak mau pindah ke pengadilan lain. Gitu ya. Nah, jadi itulah pentingnya kita memahami tentang pembidangan hukum, termasuk persoalan terkait dengan kompetensi dalam rangka menentukan badan peradilan mana yang mesti ditempuh oleh si masyarakat pencari keadilan itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, nanti habis ya. Ya, Bian. Ya, saya ingin bertanya tentang tadi pengadilan agama, Pak. Kalau di Indonesia ini kan agamanya tidak hanya Islam ya, Pak, tapi kok ada kok hanya ada pengadilan agama Islam untuk agama Islam aja, sedangkan tidak ada pengadilan agama khusus untuk agama non-Islam gitu, Pak. Kok dimasukkan ke pengadilan umum yang non-Islam? Oke, ya. Jadi pertanyaan Abian ya, pertanyaan Abian ini pertanyaan yang bahkan sudah pernah diajukan judicial review 2 kali undang-undang pengadilan agama ini. Ya, terakhir belum lama ini ada yang mengajukan juga, tapi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa keberadaan pengadilan agama memang kalau dari sisi namanya, pengadilan agama, ini kan bukan pengadilan agama Islam gitu kan. Kenapa hanya untuk yang beragama Islam saja? Ini tidak terlepas dari faktor sejarah memang. Ya, sudah nomenklaturnya memang pengadilan agama, dan kalau kita bicara faktor sejarah, soal asas konkordansi, keberlakuan, hukum perdata, tapi ini kan di bidang perdata soalnya kan. Perdata Belanda pada saat itu BW berlaku, itu kan pendudukan dirinya kan, karena dibikin golongan-golongan pada saat itu. Golongan Eropa, Timur Asing, kemudian pribumi, pendudukan juga ada pendudukan sukarela, dan lain sebagainya. Dan memang keberadaannya sudah diakui hukum agama pada saat itu. Dan termasuk pembentukan pengadilan agama ini. Karena pada saat badan peradilan umum di zaman kolonial pun sudah berlaku, masyarakat yang beragama Islam memang sudah diakomodir, persoalan hukumnya itu memang sudah punya hukum sendiri gitu. Misalnya perkawinan, perceraian, waris, kemudian yang belakangan ekonomi syariah ya. Ini dia punya hukum sendiri memang gitu. Sehingga dia butuh satu lembaga untuk menyelesaikan kalau ada sengketa. Sehingga yang ada kan detail sendiri tuh, masalah waris itu kalau diselesaikan di pengadilan umum itu nggak mudah.
nggak mudah. Waris menurut Islam. Jadi kalau teman-teman ini sekedar ilustrasi saja ya, nggak ada hubungannya. Pertanyaan Abian sih nggak ada hubungannya langsung. Tapi kalau saya kasih ilustrasi saja, di Fakultas Hukum itu ada namanya mata kuliah waris Islam. Waris itu ada 3. Hukum waris itu ada 3 mata kuliah ya. Ada waris Islam, waris perdata, waris adat, dan waris Islam, warlam. Waris ini kalau teman-teman cek gitu ya, mahasiswa di Fakultas Hukum manapun saya yakin ada dibedakan begini. Ini yang jarang lulus itu di sini sampai ngulang. Ini cerita di UI saja ya. Ini orang mengulang bahkan banyak yang sampai 7 kali, 8 kali. Karena waris Islam ini ada yang di Indonesia sendiri, ada yang mazhabnya beda-beda. Ada yang cenderung patrilineal menurut Imam Syafi'i, ada menurut Imam Hambali atau Hanafi, saya lupa ya. Hanafi ya. Imam Hanafi ya. Dan satu lagi pakai tokoh Islam Indonesia, yaitu Profesor Hazairin. Dan ini yang banyak, akhirnya akomodasi tinggal-tiganya ini dikompilasi dalam kompilasi hukum Islam, KHI. Nah ini kalau diselesaikan di peradilan umum, rasanya akan berat. Kenapa ini banyak yang nggak lulus? Karena kebanyakan masyarakat ini, kebanyakan tidak semua ya. Banyak mahasiswa Fakultas Hukum itu dia nggak suka matematika. Jadi isinya matematika semua. Gitu. Alhamdulillah saya dulu, ya karena dulu saya SMA-nya juga IPA gitu ya. Fisika. Saya dapat A ini. Tapi sekarang kalau suruh ngitung lagi, Abian, saya juga lupa udah. Tinggal nanti ingatnya kalau pakai yang kompilasi hukum Islam saya ngerti, tapi berdasarkan pakai Imam Syafi'i, bagaimana kalau misalnya sepupu, kemudian anaknya, paman, dan seterusnya, itu nggak mudah. Bagaimana ada namanya penghalang, ada ahli waris penghalang, kemudian ya macam-macam ya. Saya prosentasenya juga lupa, tapi kalau dibuka lagi ya bisa. Tapi nggak semudah itu untuk menentukan. Nah, jadi itu juga salah satu, dan memang sejarahnya memang sudah ada sejak lama ya, dan makanya di judicial review 2 kali diajukan, bahwa kenapa pengadilan agama kok hanya untuk beragama Islam, dan 2 kali ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, saya persisnya nggak ngerti ya, artinya dulu pernah baca sejarah terbentuknya badan peradilan, tapi saya udah lama lupa gitu. Tapi ini tidak terlepas dari faktor sejarah bahwa hukum Islam keberadaannya memang sudah diakui. Ini teman-teman kalau misalnya mahasiswa Fakultas Hukum dimanapun dia, taruhlah misalnya advokat yang terkenal nih, Hotman Paris gitu. Hotman Paris apa ya? Ngerti nggak dia hukum waris Islam? Ngerti. Belajar nggak di kuliah? Iya. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia mayoritas hukum Islam, dan kalau ada sengketa tentang kewarisan, tentang perceraian, hukum syariah, ya diselesaikan di pengadilan agama gitu. Semua diajarkan itu bukan karena tergantung mahasiswa itu beragama apa, tapi karena nanti harapannya kan nanti dia jadi lawyer, jadi penasihat hukum, jadi praktisi hukum. Nah, ada lembaga pengadilan agama Islam ini masalahnya. Nah, jadi jawaban saya mungkin tidak to the point, Abian, tapi karena saya mau bilang sejarahnya dulu kenapa dibikin hanya untuk yang beragama Islam, saya mau bilang nggak lupa, tapi saya antara pernah baca atau tidak gitu. Tapi kalau dibilang kenapa ini untuk yang beragama Islam saja, karena hukum Islam sudah diakui keberadaannya juga sejak zaman kolonial juga. Jadi untuk menyelesaikan hukum, sebagaimana hukum adat gitu, untuk menyelesaikan bahwa namanya kenapa pengadilan agama bukan pengadilan agama Islam, nah itu yang saya nggak tahu. Kenapa dulu namanya hanya agama? Apakah dulu karena yang mengintrodusir bahwa ini adalah hukum agama Islam,
itu mungkin hanya agama Islam pada saat itu yang mengemukakan, ini saya punya hukum terkait dengan waris, pembagian waris, perkawinan, dan seterusnya. Walaupun agama yang lain juga punya hukum acaranya sendiri-sendiri ya, tapi mungkin pada saat itu yang mengemuka karena mayoritas adalah agama Islam. Tapi kita bicara faktanya saja sekarang atau kenyataannya bahwa pengadilan agama itu hanya untuk yang beragama Islam. Gitu ya, Abian ya. Saya kurang paham sejarah persisnya. Jadi daripada saya jawabnya salah, tapi kemungkinan karena faktor sejarah tadi. Dan harusnya kalau Efraim tertarik ya, mungkin nanti bisa cerita juga. Belum lama ini ada diajukan judicial review. Cewek yang ngajuin, ada perempuan, ada wanita ya, mengajukan, belum lama kok, belum sampai setahun. Ya, coba cari judicial review terkait dengan pengadilan agama, eksistensi keberadaan agama, kenapa? Nah, itu menarik untuk kalau mau tahu, nanti kan di situ di dalam putusannya itu ada tuh pertimbangan hakim apa, kemudian tentu didasarkan pada pendapat ahli-ahli juga salah satunya ya, para ahli, kemudian naskah akademiknya dulu gimana ceritanya, walaupun belum tentu pada saat itu sudah ada naskah akademiknya, tapi berdasarkan penafsiran historis misalnya, diundang para perumusnya, kemudian para ahli yang mengetahui di masa itu pembentukannya, itu akan kelihatan. Abian akan tahu. Gitu ya, Abian ya. Ada lagi yang lain mau tanyakan? Izin Pak. Ya, Jusman. Iya Pak, tentang awal alur penanganan perkara pidana Pak. Tadi disebutkan ada 3, yaitu laporan dan pengaduan. Sebenarnya lagi saya lupa Pak. Nah itu perbedaan antara laporan dan pengaduan itu apa ya Pak? Ini ya. Oke, Iya, Pak. sekarang kita masuk ke satu-satu hukum acara yang berlaku di badan-badan peradilan itu ya. Ada pidana, perdata, maupun meskipun pidana dan perdata masuk ranah di peradilan umum, di pengadilan negeri, tapi hakimnya berbeda. Tapi terkadang juga hakim pidana juga bisa saja menyidangkan perkara perdata. Saya pernah ketemu juga hakim yang menyidangkan perkara perdata saya, dia menyidangkan perkara pidana. Kalau saya kan nggak bisa bersidang di acara pidana, gara-gara bukan gara-gara ya, gara-gara seolah-olah menyalahkan ya. Ya karena saya ASN, saya nggak boleh jadi advokat, gitu. Termasuk kalau mendampingi orang di penyidikan, saya juga nggak boleh, deh. Paling di penyelidikan saja. Sehingga kalau misalnya kalau polisi sama jaksa masih bisa diajak diskusi, boleh mendampingi, tapi berdebat dulu kadang. Tapi kalau ke KPK, saya nggak boleh nunggu di luar tuh. Karena KPK bilang kan penyelidikan nggak wajib didampingi. Dan kalau didampingi nanti pas penyidikan dan itu oleh advokat. Nah, dari Biro Hukum, Bankum segala macam nggak boleh. Gitu. Nah, jadi itu terkait dengan proses penyidikan ya. Nah, sekarang kita masuk di satu-satu ya, di satu-satu kita bahas tentang hukum acara pidana. Ya, nanti besok kita bahas tentang pembuktian, alat bukti, gitu ya. Tapi saya ingin sebelum pembuktian dan alat bukti, saya mau bahas satu-satu sih di perdata seperti apa, kemudian di tata usaha negara seperti apa. Yang pasti mungkin urutan saya tidak persis seperti yang di RPS, tapi di RPS itu akan saya selesaikan semua sebelum OTS berlangsung. Karena menurut saya bukan RPS-nya salah, tidak. Tapi soal kenyamanan pembahasan, kadang kan ada metode pembahasan tuh yang deduktif, induktif. Saya lebih suka yang deduktif. Saya bahas yang umum dulu, secara garis besarnya, overview-nya seperti apa, sampai ke khusus, dan seterusnya, sampai ke detailnya seperti apa. Jadi saya merasa bagi teman-teman yang bukan mahasiswa Fakultas Hukum, saya perlu memberikan pemahaman yang baik dulu tentang latar belakang dari
bidang ilmu yang ingin kita dalami gitu ya. Nah, Yusman tadi nanya soal awal penanganan perkara pidana, laporan atau aduan. Ini sebenarnya bukan jenis delik baru, tapi proses penanganan awalnya ya. Saya sebenarnya kurang setuju ada ini, gitu. Kurang setuju ada ini. Sebagaimana ini juga ya. Tapi kan saya nggak punya. Gitu. Yang benar adalah laporan sama aduan saja. Teman-teman masih ingat delik aduan? Ini delik laporan, delik umum. Secara umum, kecuali yang saya sebutkan kemarin, ya, pencurian dalam keluarga, berzinahan, pencemaran nama baik, beberapa KDRT juga ada yang delik aduan ya, yang tidak menimbulkan trauma dan seterusnya, itu bisa masuk kategori delik aduan juga. Tapi ada yang delik laporan KDRT yang menyebabkan trauma fisik maupun psikis, itu delik laporan. Nggak usah diadukan pun masih bisa diproses. Nah, intinya ada delik laporan dan delik aduan. Kalau delik laporan tidak harus diadukan oleh si korban. Kayak kemarin misalnya secara umum tidak pidana selain yang saya sebutkan pencurian dalam keluarga, pencurian biasa itu tidak harus korban yang dicuri, korban pencurian melaporkan ke polisi, tidak harus. Tidak harus mengadukan. Ada pembunuhan, tidak harus korban pembunuhan ataupun keluarganya mengadukan ke polisi, tidak harus. Ada tindak pidana korupsi, tidak harus instansi yang dirugikan dan seterusnya mengadukan ke KPK, ke kejaksaan, atau ke polisi. Tapi siapapun yang mengetahuinya, dia bisa melaporkannya. Kalau ini yang mengadukan hanya korban saja. Korban atau keluarga korban. Misalnya perzinahan, bukan keluarganya, harus suaminya atau istrinya misalnya. Sudah ditentukan di undang-undangnya. Siapa yang dapat mengadukan. Kayak misalnya yang kemarin soal tindak pidana pajak membocorkan rahasia jabatan misalnya. Maka yang mengadukan adalah WP yang datanya dibocorkan. Pencemaran nama baik, orang yang dicemarkan nama baiknya. Yang bisa mengadukan. Orang lain tidak boleh melaporkan. Kenapa? Karena itu delik aduan. Gitu. Nah, tertangkap tangan ini sebenarnya konteksnya ini bagian dari delik laporan sih. Bagian dari delik laporan. Ada orang yang tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana, ada yang bukan karena tertangkap tangan. Ada copet, ngambil dompet orang. Dia ditangkap, ternyata dia disuruh orang. Tapi orangnya sudah pergi, dia ditangkapnya besok. Berarti yang tertangkap adalah copetnya, tapi orang yang menyuruh atau aktor intelektualisnya, dia tidak tertangkap tangan. Orang korupsi, melakukan transaksi suap dan seterusnya. Tapi ada pejabat pengadaan barang dan jasa di sini, kemudian di sini bagian panitia penerima hasil pekerjaan misalnya. Dia melakukan transaksi ini, maka yang tertangkap tangan yang ini nggak tertangkap tangan. Atau berdasarkan hasil laporan audit BPK, BPKP, dilakukan pemeriksaan penyelidikan, ada unsur kerugian negara, tapi dia tidak sedang melakukan transaksi suap dan seterusnya, itu bukan tangkap tangan namanya. Jadi orang mencuri, merampok, membunuh, tertangkap tangan. Bedanya memang kalau tertangkap tangan, upaya hukum paksa bisa langsung dilakukan tanpa prosedur-prosedur sebagaimana di sini. Misalnya penangkapan, kemudian penangkapan, upaya hukum penangkapan ya. Kalau penahanan nanti sudah masuk jadi tersangka gitu ya. Penangkapan itu tidak perlu ada surat tugas dulu, surat izin atau pemberitahuan ke pengadilan tidak perlu, ya. Karena kalau nunggu surat ke pengadilan keburu kabur dia, gitu. Tapi untuk hal-hal yang jadi surat penangkapan, surat izinnya, surat izin penyadapan misalnya, itu bisa bisa diberitahukan saja sifatnya, tidak perlu izin. Jadi sifatnya diberitahukan. Nah, beda dengan yang
aduan dan laporan tadi adalah soal siapa yang boleh mengadukan dan siapa yang laporkan. Bahwa kalau nanti ada tertangkap tangan, maka si polisi atau masyarakat itu bisa membuat laporan di situ. Atau polisinya bisa membuat laporan polisi atau sering dikenal dengan istilah LP, laporan polisi. Polisi yang menangkap tadi bisa membuat laporan polisi tersendiri dan itu bisa langsung diproses secara pidana. Ya. Jadi kalau dikatakan apakah tertangkap tangan masuk dalam kategori enggak, ini prosedurnya, prosedur penangkapannya saja. Tapi jenis deliknya, jenis tindak pidananya itu bisa dikategorikan menjadi dua. Apakah melalui proses pelaporan atau melalui proses pengaduan. Kalau delik aduan, begitu sepanjang belum masuk ke proses penuntutan ya, maka itu masih bisa dicabut oleh si pengadu. Pak, saya nggak jadi mengadukan ya Pak, saya nggak tega suami saya ini, saya nggak tega anak saya harus penjara dan seterusnya. Saya nggak tega meskipun dia mencemarkan nama baik segala macam, tapi saya udah bisa memaafkan segala macam. Saya cabut aduannya. Nah itu prosesnya harus dihentikan. Tapi kalau laporan, meskipun orang yang melaporkan, tadi misalnya ada penipuan, pencurian, perkosaan, pembunuhan, dan lain sebagainya, korupsi, tidak bisa instansi, udah kami dirugikan, nggak apa-apa, dia sudah mengembalikan ganti rugi kok. Ada uang, ada mengembalikan kerugian negara, maka pengembalian hasil tindak pidana itu tidak menghapuskan unsur pidananya, tidak menghapuskan suatu tindak pidana dari proses penegakan hukum secara pidana tadi. Proses pidananya jalan terus. Keluarganya sudah memaafkan, dicuri udah nggak masalah, dicuri nggak apa-apa gitu. Nggak bisa jalan terus. Makanya kalau misalnya ada kadang yang agak sedikit dilematis adalah dalam kecelakaan lalu lintas terkadang. Kecelakaan lalu lintas, kemudian korbannya meninggal gitu. Karena kelalaian menyebabkan matinya korban kan jadinya. Nah, itu deliknya bukan delik aduan, delik laporan atau delik umum. Sehingga tidak perlu menunggu aduan dan kalau sudah diproses oleh aparat penegak hukum, dilakukan penyidikan, tidak bisa ditarik lagi. Meskipun ditarik jalan terus. Walaupun bisa saja polisi menghentikan sih. Cuman seringkali aparat penegak hukum polisi bilang, nggak bisa dicabut, ini bukan delik aduan. Ini proses jalan terus. Padahal antara pelaku dan korban sudah berdamai. Oke, toh nanti di proses pengadilan toh pelaku paling dipidana. Anda nggak, korbannya nggak, anak korban segala macam nggak ada ganti rugi segala macam. Udahlah mending damai, tapi kamu nyekolahin anak ya, tanggung jawab si anaknya kan masih kecil-kecil, sampai dengan kapan? Sampai sarjana kah? Apa semua? Atau dikasih uang langsung selesai berapa? Selesai gitu. Sudah damai, karena nggak sengaja ya, kecuali kalau yang tidak pidana berat ya jangan. Nah, kalau sudah, tapi memang polisi kalau mau bilang ini nggak bisa dicabut karena bukan delik aduan, ya betul memang. Itulah bunyi KUHAP kita memang begitu bilangnya. Tapi ya kalau dalam rangka proses penegakan hukum yang tujuannya adalah menciptakan kedamaian, ya kan tujuan hukum itu macam-macam tuh, ada kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan. Nah, dengan mengacu pada tujuan kemanfaatan hukum, maka ya harus dipertimbangkan sebenarnya ya, untuk dihentikan, tidak dilanjutkan di proses penuntutan. Jadi itu Usman jawabannya kalau terkait dengan awal tindak pidana itu kira-kira begitu. Kalau misalnya nih, kemudian besok kita akan bahas sekilas tentang apa sih bedanya penyelidikan dengan penyidikan ya. Bentar, ini jam berapa nih? Kita sampai jam berapa? 16.30, Pak. Oh, 16.30. Tolong diingetin saya ya. Ini udah dikit lagi. Saya mau sampaikan sedikit bahwa penyidikan dan penyelidikan ada bedanya.
Bedanya penyelidikan dan penyidikan apa? Makanya ini nggak bisa ditumpuk begini karena tahapannya beda. Ya. Penyelidikan dan penyidikan itu dua hal yang berbeda. Penyelidikan itu dalam rangka untuk menentukan, kira-kira ya bahasa gampangnya ya, benar nggak peristiwa itu, perbuatan itu, atau suatu peristiwa itu merupakan tindak pidana atau bukan. Misalnya kita ada orang yang tergeletak di pinggir jalan, bersimbah darah, tangannya luka, segala macam. Benar nggak orang ini korban tindak pidana? Apakah pembunuhan, penganiayaan yang menyebabkan matinya korban, gitu ya. Kemudian pembunuhannya apakah pembunuhan berencana dan seterusnya, gitu. Tapi untuk menentukan apakah korban pembunuhan atau tidak bisa serta-merta langsung dilakukan penyidikan. Tapi penyelidikan dulu, benar nggak dengan berbagai teknik penyelidikan yang ada ya, dengan alat bukti yang dikumpulkan, dengan scientific crime investigation namanya, tidak hanya berdasarkan pengakuan orang-orang, tidak berdasarkan orang pintar dan seterusnya, tapi berdasarkan ciri-ciri yang ada. Orang keracunan, orang meninggal karena mengeluarkan mulutnya busa dari mulutnya, benar nggak dia keracunan? Ada mesti dicek organ-organ tertentu, ada SOP-nya gitu. Ketika misalnya orang meninggal gitu ya, kemudian ada bekas luka tembak, apakah dia bunuh diri atau dibunuh, baru nanti kalau penyidikan sih ketahuan, ini dibunuh jarak dekat, jarak jauh, ditempel atau jarak, itu bisa ketahuan dari selongsongnya, dari serbuk mesiunya, kemudian bentuk luka tembaknya, itu bisa ketahuan. Ada orang yang ketahuan gantung diri, apakah dia gantung diri atau digantung, itu bisa ketahuan banyak ciri-cirinya. Apakah di belakangnya ada kotorannya, dan seterusnya. Orang dengan urat nadi putus, misalnya. Ini serem-serem semua ceritanya, ya kan? Nah, tapi ada akibat-akibat hukum yang seolah-olah seperti akibat dari tindak pidana ini, belum tentu. Maka perlu dilakukan penyelidikan. Ya. Kalau memang ditemukan alat bukti yang cukup, dalam hal ini 2 alat bukti, sehingga layak untuk ditingkatkan menjadi penyidikan, maka baru ditingkatkan ke penyidikan. Orangnya beda lagi nih, ini penyidik. Karena ini penyelidik itu bukan dalam ranah pro justisia atau penyelidikan. Nah, penyidikan inilah baru ranah pro justisia. Nah, penyidikan sendiri, teman-teman, kalau saya mau bercerita lebih detail lagi, antara penyidikan yang dilakukan oleh polisi atau jaksa dengan KPK itu beda. Dulu, nah, kan kalimatnya masih belum selesai. Dulu, karena KPK tidak boleh menerbitkan SP3, surat perintah penghentian penyidikan SP3, nggak boleh. Surat perintah penghentian penyidikan perkara, nggak boleh. Sekarang boleh dengan revisi undang-undang KPK yang baru itu, pasca revisi boleh. Dan SP3 yang pertama KPK yang penghentian perkara Samsul Nur Salim itu. Samsul Nur Salim kasus BLBI sama istrinya. Ini pertama kali KPK nerbitin SP3. Jadi udah hampir sama lagi dengan polisi sama jaksa. Kalau kemarin-kemarin beda. KPK penyidikan itu harus disertai sudah ada tersangkanya. Kalau di polisi sama jaksa belum ada tersangkanya nggak masalah. Nah, nanti saya ceritakan kenapa belum ada tersangkanya. Kalau di sini sudah harus ada tersangkanya. Ya, kira-kira begitu materi kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Kita lanjutkan tentang proses pidana ini dan perdata, tata usaha negara. Nanti pendalamannya sih saya lihat RPS ada di perdata dan tata usaha negara. Karena itu yang sekiranya nanti akan sangat dibutuhkan oleh teman-teman dalam pelaksanaan tugas. Ya, saya akhiri, tapi saya mau foto dulu. Kita foto dulu. Ayo foto sebentar.